Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 makhluk halus alias hantu yang paling ditakuti di Sulawesi Selatan. Hantu-hantu ini bisa dibilang merupakan hantu yang paling sering kita dengar cerita serta legendanya di Sulawesi Selatan. Jadi, kira-kira hantu apa sajakah itu? Mengapa mereka begitu ditakuti? Serta bagaimana kisah dan legenda di balik hantu tersebut? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia 5 hantu yang paling ditakuti di Sulawesi Selatan. Nomor 1. Hantu Noni. Hantu Noni adalah salah satu hantu yang dikabarkan mendiami Gunung Bawah Karaeng. Hantu ini kabarnya sering mengganggu para pendaki yang hendak mendaki di gunung tersebut. Berbeda dengan hantu lain pada umumnya, menurut mitos yang berkembang, kabarnya hantu Noni ini sendiri memiliki paras yang cantik jelita. Hantu ini juga kabarnya akan mengikuti pendaki yang dianggapnya lemah dan sedang kesulitan mendaki gunung. Uniknya, hantu ini justru akan menolong pendaki tersebut apabila pendaki tersebut berada dalam bahaya. Menurut legenda, hantu Noni ini dulunya adalah seorang gadis perempuan yang gemar mendaki gunung. Dia kerap kali mendaki Gunung Bawah Karaeng bersama dengan pacarnya. Sebelum akhirnya sebuah peristiwa naas menimpanya, dan dia pun kemudian ditemukan tak bernyawa di gunung tersebut. Dan mulai sejak saat itu pula, kabarnya sering terlihat penampakan hantu gadis cantik di gunung tersebut, yang menurut legenda merupakan arwah dari si gadis pendaki yang telah meninggal ini. Bagaimana menurut kalian? Nomor 2. Popo. Kalau kita berbicara tentang hantu yang ditakuti di Sulawesi Selatan, maka Popo adalah jawaban yang paling benar. Hantu ini dikenal luas juga di Indonesia sebagai kuyang. Hantu ini hanya memiliki kepala saja, serta beberapa organ dalamnya. Hantu ini selalu terbang ke sana kemari untuk mencari mangsa, yang menurut mitosnya, dia suka memangsa ibu hamil serta anak-anak kecil. Hantu Popo ini menurut legenda adalah orang yang melakukan ilmu hitam. Dan biasanya yang terbang itu hanyalah kepalanya saja, sedangkan tubuhnya akan tetap berdiam diri di rumahnya. Untuk mengalahkan Popo ini, biasanya kita harus menemukan tubuh aslinya, dan kemudian memukul tubuh orang tersebut. Nomor 3. Parakang. Membahas tentang Popo, maka kita juga harus membahas makhluk bernama Parakang ini. Parakang adalah makhluk halus yang digambarkan berbentuk setengah hewan dan setengah manusia. Meski demikian, Parakang ini paling sering terlihat memiliki badan manusia dengan kepala yang seperti anjing. Sama halnya dengan Popo tadi, Parakang ini kabarnya juga hasil dari penyalahgunaan ilmu hitam. Orang yang biasanya mempelajari ilmu hitam, kemudian gagal, maka akan menjadi Parakang. Mitos tentang Parakang ini telah ada sejak zaman dulu, dan sampai sekarang pun, sesekali makhluk jadi-jadian ini masih menjadi bahan perbincangan. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Nomor 4. Nenek Pakande. Nenek Pakande digambarkan sebagai seorang nenek-nenek yang gemar menculik anak kecil yang masih di luar rumah ketika maghrib telah tiba. Hampir mirip-mirip dengan kisahnya si Wewe Gombel lah pokoknya. Hantu Nenek Pakande ini juga bisa berubah, alias menyamar menjadi seorang nenek tua biasa. Menurut legenda, Nenek Pakande ini biasanya menyamar menjadi nenek-nenek, kemudian
mampir ke desa-desa untuk berjualan. Sambil berjualan, nenek Pakande ini juga akan mengamati lingkungan sekitarnya untuk mencari tahu siapa anak-anak yang nantinya akan dia jadikan sebagai korban. Kisah nenek Pakande ini sendiri sudah sangat terkenal di Sulawesi Selatan. Kisah nenek Pakande ini sendiri pun juga telah menjadi salah satu dari sekian banyak cerita rakyat yang ada di Sulawesi Selatan hingga saat ini. Nomor 5. Longga. Dan yang kelima adalah hantu Longga. Bagi masyarakat di Sulawesi Selatan sendiri, tentu sudah tidak asing lagi dengan hantu Longga ini. Hantu ini dikabarkan memiliki wujud yang tinggi dan besar. Bahkan, saking tingginya hantu bernama Longga ini, sampai-sampai hingga saat ini belum ada satupun orang yang mampu melihat seperti apa wajahnya. Sejauh ini, yang orang mampu lihat hanyalah kakinya saja. Kabarnya, hantu Longga ini memiliki wujud yang tinggi, besar, dan dipenuhi dengan bulu. Ada banyak kisah dan legenda mengenai hantu Longga ini. Salah satunya adalah kisah tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan melintasi sebuah hutan. Ketika malam hari telah tiba, dia memutuskan untuk beristirahat sebentar, sembari bersandar di sebuah pohon. Tak lama kemudian, pohon tersebut malah bergerak dan membuat si pria tadi jadi terjatuh. Dia pun akhirnya heran dan bertanya-tanya, kok bisa ada pohon bergerak? Sebelum akhirnya si pria ini sadar bahwa pohon tersebut bukanlah pohon. Itu adalah kaki Longga yang dikiranya sebuah pohon. Salah satu mitos lainnya mengatakan bahwa apabila ada orang yang telah menyaksikan penampakan Longga ini, maka orang tersebut akan terkena sakit. Meski demikian, belum ada kepastian lebih lanjut mengenai hal ini. Semua ini masihlah menjadi sebuah mitos yang belum terpecahkan hingga saat ini. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian mengalami pengalaman-pengalaman mistis seperti bertemu dengan salah satu dari makhluk halus tersebut? Atau apakah kalian punya informasi lain mengenai hal ini? Atau mitos-mitos lain atau fakta-fakta lain? Silakan teman-teman ceritakan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Dan sebenarnya masih ada banyak lagi hantu-hantu lain yang ada di Sulawesi Selatan. Mitos, legenda yang berkembang dari zaman dulu hingga saat ini. Tapi nanti kita akan bahas di video berikutnya kalau semisalnya video ini banyak yang nonton. Oke, olehnya itu jangan lupa juga untuk like dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.